Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Prayoga dengan NPM 205104038 dari Manajemen Bisnis Syariah kelas D. Di sini saya ingin membuat video tentang Bank Syariah Indonesia. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah Fikih Muamalah. Nah, pertama-tama sebelumnya saya ingin meminta maaf pada ibu dosen karena protokol kesehatan yang sangat ketat di bank tersebut, jadi saya tidak dapat mewawancarai teller bank tersebut. Jadi saya hanya dapat dokumentasi dan juga beberapa foto yang akan saya paparkan di akhir video. Nah, pertama kita akan masuk pada sejarah Bank Syariah Indonesia. Sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya ialah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun 3 dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, menjadi penanda sejarahnya bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia atau yang sering kita sebut dengan BSI. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan industri mandiri BNI BRI serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN. Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam, rahmatan lil alamin. Selanjutnya saya akan memberitahu kepada kalian semua apa saja sih visi dan misi dari Bank Syariah Indonesia ini. Nah, tentu saja visi dari Bank Syariah Indonesia yaitu menjadi top 10 bank Islamic yang ada di dunia. Jadinya visinya itu tidak tanggung-tanggungnya itu menjadi yang terbaik, walaupun 10 besar G, yang penting ada di dunia bank Islam tersebut. Nah, misinya yang pertama memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Nah, Bank Syariah Indonesia ini sudah melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset. Yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Yang ketiga, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia. Nah, ada pula akad dalam transaksi perbankan syariah ini, yaitu wadiyah, mudarobah, musyarakah, murabahah, salam, istinha, ijarah muntalan bin tamlik, qard. Nah, di bank syariah yang saya wawancari tersebut, kata mbak tellernya di sana menggunakan akad wadiyah, yaitu akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut.
Jadi akad yang terdapat dalam Bank Syariah Indonesia yang saya wawancari kemarin ialah akad wadiah. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu kepada kalian semua tentang corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan ialah komitmen perusahaan kepada lingkungan dengan tujuan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan termasuk internal perusahaan guna mendukung pertumbuhan perusahaan. Nah, dasar pelaksanaan CSR ini yang pertama itu termasuk dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan kedua juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, tujuan implementasi kegiatan CSR ini ialah satu, mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Yang kedua, mendukung implementasi praktis bisnis yang transparan dan bertanggung jawab. Yang ketiga, membangun citra positif dan menggalang dukungan masyarakat. Yang keempat, menggali dan memberdayakan potensi UMKM melalui penyaluran dana kemitraan. Yang kelima, berpartisipasi pada program pelestarian lingkungan hidup, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kehidupan beragama, dan perbaikan sarana umum lainnya. Nah, teman-teman, segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang Bank Syariah Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ibu dosen, saya akan paparkan bukti foto dan dokumentasi di akhir video. Terima kasih. Berikut merupakan beberapa foto saat saya berada di Bank Syariah Indonesia.